AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Lutheran. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Basilika Kabar Sukacita, Cahaya Dunia di Nazaret. Basilika Kabar Sukacita, atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Kabar Sukacita, adalah sebuah gereja Katolik yang terletak di kota suci Nazaret, Israel. Gereja ini dibangun di atas situs bersejarah yang dipercaya sebagai rumah masa kecil perawan Maria, tempat di mana malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Jejak sejarah yang mendalam. Tradisi Katolik mencatat bahwa Kaisar Konstantinus telah memerintahkan pembangunan gereja pertama di lokasi ini sekitar tahun 570 Masehi. Namun, karena berbagai peristiwa sejarah, termasuk perang, gereja ini telah dibangun ulang beberapa kali. Desain terakhir, yang sangat mengagumkan, adalah hasil karya arsitek Italia, Giovanni Musio, dan selesai pada tahun 1969. Salah satu daya tarik utama Basilika Kabar Sukacita adalah koleksi mozaik perawan Maria yang berasal dari berbagai negara. Setiap mozaik ini merupakan representasi unik dari devosi umat Katolik di seluruh dunia, menjadikan gereja ini seperti sebuah galeri seni spiritual. Tujuan ziarah yang populer. Basilika Kabar Sukacita telah menjadi tujuan ziarah bagi umat Katolik dari berbagai penjuru dunia. Keindahan arsitektur, nilai sejarah, dan suasana spiritual yang mendalam menjadikan tempat ini sebagai salah satu situs keagamaan paling penting di dunia. Basilika Kabar Sukacita di Nazaret adalah sebuah situs suci yang menyimpan sejarah panjang dan makna spiritual yang mendalam. Dibangun di atas lokasi yang dipercaya sebagai rumah masa kecil Bunda Maria, gereja ini menjadi saksi bisu atas peristiwa Injil ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Yesus Kristus. Suasana khusyuk dan damai menyelimuti setiap sudut basilika, membuat para peziarah merasa terhubung dengan peristiwa agung tersebut.
Mosaik-mosaik indah yang menghiasi dinding gereja, masing-masing mewakili negara dengan populasi Katolik yang signifikan, menjadi bukti nyata akan devosi umat Katolik di seluruh dunia terhadap Bunda Maria. Basilika Kabar Sukacita di Nazaret adalah sebuah tempat suci yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Itu grup Amerika sampai ke sini melihat ini dari Indonesia. Beautiful, beautiful. Buat mereka salah satu terindah. Tapi kalau saya membawa grup dari Indonesia, langsung mereka katakan, oh Jawa. Bapak Ibu benar Jawa, tapi indah sekali. Ini oleh ahli keramik Wijanto waktu masuk di sini tahun 2006. Karena itu muncul secara lumpuh, 3 dimensi, tapi bukan 3 dimensi keras, very soft dan sangat merinci. Lihat Bapak Ibu, ya Pak Leonardo, indah. Silakan ambil foto, nanti kita akan kumpul di pintu yang ini. Apa itu serpento? Halo, serpent. Pakai P. Ular, Bapak Ibu, itu yang ular. Makanya itu dari Kejadian. Kenapa Ordo Fransiskan Gereja Katolik mulai berbicara tentang Bunda Maria dan Bunda Maria? Sudah dijanji dari awal. Dan kita membaca teks dengan bersama dan konteks Bunda Maria sudah janji dari Kejadian. Buku Kejadian pasal 3. Waktu Tuhan kasih Adam dan Hawa kuasa atas semua teman Firdaus, mereka punya otoritas atas semuanya kecuali satu pohon yang Tuhan melarang mereka makan buahnya. Ya, pohon apa itu? Buah apa itu? Sering kita fokus di buahnya, tapi datanglah ular yang paling cerdik dan menggoda Hawa. Kamu tahu kenapa Tuhan suruh kamu tidak makan dari buah ini? Selalu kita bikin buah itu apa? Pasti enak sekali, setuju? Tapi Bapak Ibu, penggodaan bukan buahnya. Itu baik pertama. Karena kalau kamu makan dari buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini penggodaan. Maksudnya jadi Allah. Bapak Ibu, manusia mau jadi Allah, setuju? Sombong, manusia sombong. Bisa jadi kaisar, mau mengakui diri Allah. Ya? Dan kamu bisa tahu apa yang benar dan tidak benar. Bapak Ibu, pengetahuan itu penting sekali. Sekarang kita di masa yang kita tahu, kalau kita punya pengetahuan mutlak, inteligensia, kita akan jadi seperti Allah. Setuju? Kalau kita punya pengetahuan tentang semua hal, bisa mencipta ini, bisa mencipta itu, bisa menyembuhkan ini, bisa... Makanya dia ditawar untuk menjadi Allah. Tapi yang di sini bukan dengan berkat Allah. Memaksakan diri pada Allah. Karena Tuhan melarang. Kalau dengan berkat Allah, dia akan minta dari Allah supaya makan dari buah itu. Setuju? Bapak Ibu lihat manusia, tidak ada keraguan. Cepat sekali ambil dan makan. Dan Adam makan. Apa yang terjadi di sini? Semua model hancur. Semua kosmos hancur, Bapak Ibu. Karena Tuhan kasih mereka kuasa atas mereka taat kepada Tuhan. Sekarang mereka tidak taat. Makanya Tuhan kasih tahu ular itu bahwa akan datang dari turunan Hawa yang akan merebutkan kepala ular. Bapak Ibu, ini berbicara secara umum, tetapi istilah kita tahu satu-satunya yang bisa merebutkan kepala ular, kepala iblis, siapakah itu? Dari Maria, siapakah itu? Yesus. Makanya banyak gereja. Ada gereja Bizan, Mozaik, ada gereja di Pranksali, masih di Panjang. Sebelum ini, Ordo Fransiskan punya gereja yang sederhana dibongkar untuk membangun gereja lebih layak lagi untuk peristiwa utama untuk gereja Kristen, yaitu kabar gembira. Di muka gereja
Lihat Bapak Ibu bagaimana kelihatan seperti sayap malaikat yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi orang Kapernaum lebih kaya. Orang kita lihat bukan dua. Jadi Bunda Maria tinggal di gua? Dari sini sampai di rumah Sang Kristus paling atas. Di bawah saya. Sekarang di bawah gereja-gereja. Udah gelap banget di situ tuh, mau hujan. Udah gelap banget. Gua Kabar Sukacita dan keindahan arsitektur. Gua Kabar Sukacita, yang terletak di tingkat bawah gereja, dipercaya sebagai sisa-sisa rumah Maria. Tempat inilah yang menjadi saksi bisu atas peristiwa penting dalam sejarah agama Kristen. Di atas gua ini, berdiri megah Basilika Kabar Sukacita dengan kubah dan lentera yang menjadi simbol cahaya dunia, karya seni dari seluruh dunia. Dibangun di atas lokasi yang dipercaya sebagai rumah masa kecil Bunda Maria, gereja ini menjadi tujuan ziarah bagi jutaan umat Katolik dari seluruh dunia. Para peziarah dapat mengunjungi Gua Kabar Sukacita, tempat di mana peristiwa Injil terjadi. Arsitektur yang megah dan mosaik-mosaik yang indah menciptakan suasana yang khusyuk dan inspiratif. Ordo Fransiskan, yang telah mengelola Basilika selama berabad-abad, telah berkontribusi besar dalam menjaga keindahan dan makna spiritual tempat ini. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang